orang tua itu kalau udah balik, gue nggak tahu deh kondisi orang tua lu setua apa. Tapi orang tua gue di saat usia senjanya saat ini tuh seperti seakan-akan kayak kembali kecil gitu. Iya. Kembali kecil. Jadi, nah apa yang terjadi? Kenapa tadi gue bilang tough di awal dan dia nggak bersuara tentang kelemahannya dia? Apa yang akhirnya menjadi keresahan dia yang dia tahan-tahan dulu, akhirnya tuh keluar baru-baru sekarang gitu. Oh, gitu. Oke kawan Puan, balik lagi di konten Oh, gitu. Bareng gue Nanda. Gua An. Gua Dimas. Gue Tika. Oke teman-teman, kita kali ini mau ngebahas tentang hubungan kalian nih sama ibu kalian. Nyokap gue Apa sih? Gak ini Iya banget. Iya banget. Gak, gue sedih loh, gue sedih cuy. Sedih coy, ini sedih coy. Karena dosa dia banyak. Karena dosa dia banyak. Zooming. Nyokap gue di sosok mata gue ya. Di Di sosok sosok- mata lu. Di sosok gue, menurut gue. Buat gue, di mata gue. mata gitu. gue. Di mata gue Sosok yang- ibu di mata gue, sosok mak gue di mata gue ya. Sosok mak di mata gue tuh orang yang cukup tough ya. Nyokap gue tuh kan pekerja juga, maksudnya punya anak 5 dengan segala karakternya, terus dengan segala problematiknya lah anak 5 ini. Tapi nggak pernah berkeluh kesah gitu apa yang terjadi pada anak-anaknya yang 5 ini gitu. Cuma dia selalu berkeyakinan bahwa segala sesuatu tuh bisa dia selesaikan sendiri dan dia berjuang bekerja pun untuk anak-anaknya gitu. Jadi kayak menurut gua sosok yang cukup tough, tapi juga bukan tipikal yang menye-menye gitu. Jadi kayak yang mengeluh gitu, terus nangis gitu nggak pernah gitu. Bahkan ya kadang gue yang kadang-kadang berpikir nih, nyokap gue pernah capek nggak sih? Nyokap gue tuh pernah nggak sih kayak ngerasa kesel gitu sama tingkah anak-anaknya yang macem-macem gitu. Sama lah, kayaknya orang tua kayak gitu nggak sih? Dia lebih kuat. Dan kayak apa hal kecil tuh kayak gue panik, mak ini kenapa ya? Nyokap gue tuh kayak selalu nenangin gitu loh. Nggak apa-apa ini. Nyokap lu nenangin, nyokap gue gerasa gerusuk dulu. macam-macam memang ya. Gitu, jadi gue kayak sama nyokap gue tuh tenang aja, kayak ada yang ngejagain gitu. Padahal mah gue udah gede kayak gini. Tetap jadi anak kecil buat dia gitu. Kita kan selalu jadi anak kecil di mata orang tua. Iya. sih. Mungkin kalau anak cowok ada yang bilang lebih dekat ke ibu, kalau anak Iya. cewek lebih dekat ke papa kali ya. Mungkin. Tapi bener Tapi gak sih? keduanya sih kalau gue. Oh iya. Lu Gimana kalau dua-duanya? lu? Enggak. Kalau lu Gue gimana? tipe enggak yang deket sama orang tua. Jadi lu menggambarkannya sosok ibu lu? Kalau Sosok ibu bener kan? Gue inget lu manggil apa tadi? Ibu. Iya, ibu. Gue manggilnya ibu pakai kak. Ibu. Nah, Kalau ya sama sih, maksudnya beberapa kalau emak gue itu gue menganggapnya dia sosok yang tangguh karena dia tuh kan kerja sendiri ya, maksudnya kan bokap gue udah lama nggak kerja gitu. Tapi gue nggak deket juga sama dia dan gue juga nggak deket sama bapak gue. Jadi Jadi lu ketemu siapa sih? gue nggak deket sama siapa. Jadi lu anaknya siapa? Nggak, gue anak terakhir. Oh, anak terakhir. Jadi maksudnya apa ya? Kayak nggak ada gimana sih bahasanya ya? Enggak ada sentuhan kasih sayang gitu. Ya ada, cuman gue kali Dim. Oh nggak, mungkin emang gitu kali. Nggak ada. Nah, Itu itu gue memang kayak itu memang cerita ke iya, orang tua, itu memang pas kayak lu cerita udah gitu. besar atau dari kecil memang. dari kecil gue Oh, dari kecil. nggak begitu deh. Karena gue juga merasakan itu ketika gue gede, mungkin lebih malu untuk cerita ya, tapi waktu kecil tuh bener-bener kayak ya beda. Nggak, gue Tapi emang lu sedekat itu sama ibu lu? Kalau gue jujur sama bokap gue. Tapi sosok mama di mata lu gimana? Kalau sosok mama di mata gue ya jujur cerewet. Cerewet, cuman itu dia tuh secerewet-cerewetnya ternyata memang dia tuh panik gitu loh. Sama kayak tadi Kak Dimas, kalau Kak Dimas kan nyokapnya langsung kayak nenangin. Kalau nyokap gue tuh, aduh mah ini kemarin aku kepleset misalnya gitu ya, tadi aku kepleset di toilet, tapi dia nyampe dulu, kok bisa gitu dulu kan. Baru abis itu kayak ya udah dia nyamperin gue, ngurutin gue kayak gitu, nggak langsung tenangin. Mungkin karena itu ibu ke anak ceweknya kali ya. Ya. Nah jadi gue ngerasa ya memang banyak tipikal ibu-ibu yang
lebih ke cerewet tapi isinya tuh memang karena dia sayang banget. Iya nggak sih? Mungkin nanti Iya, iya. gue kayak gitu kali, atau kita jadi ibu kayak gitu kali ya. Kalau anak cewek, kalau anak cowok mungkin lebih menenangkan. Tapi Tik, dari hubungan lo dengan orang tua lo yang nggak deket gitu, kemudian lo menjadikan itu sebagai trigger lo nanti suatu saat lo punya anak juga seperti itu atau? Enggak sih, justru malah gue kalau nanti gue punya anak, gue akan pengen banget deket sama Anak lo? anak gue gitu. Karena gue nggak deket sama orang tua gue, karena gue kayak mau cerita aja gue nggak nyaman. Oh iya. Iya loh, gimana sih kayak rumah tidak dijadikan selayaknya rumah gitu loh. Oh. Kita mau pulang kemana kalau nggak ke rumah? Tapi dulu tuh gue pun tapi gue sempat ngerasa ada kayak gitu Tik. Karena gue memang anak tunggal, tapi ada 2 adik gue yang dari SD selalu tinggal di rumah gue. Karena lu dengerin dulu. Oh, siap. Dua dong. adik gue ini cewek yang selalu tinggal di rumah gue dari mereka SD. Jadi yang ngerawat pun bokap nyokap gue. Jadi memang udah kayak gue jadi anak pertama, 2, 3, jadi kayak punya 3 anak ini. Dan karena gue ngerasa ya udah gue udah paling gede, begitu gue gede baru gue ngerasa kayak aduh gue nggak enak nih untuk cerita ke orang tua gue. Tapi waktu kecil gue ngerasa gue sedeket itu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ngerasa kayaknya kita bisa mendem sendiri kali ya, atau kita bisa handle ini semua sendiri gitu kali ya. Kalau gue tuh sekarang di tahap yang mendengarkan. Jadi nyokap gue itu kondisinya tidak lagi sesehat dulu ya. Udah lansia satu. Kakak-kakak gue berlima, kakak-kakak gue semuanya sudah punya keluarga, dan the one and only yang tidak punya keluarga ya cuman gue gitu yang belum menikah. Sehingga tempat dia untuk bercerita keluh kesahnya akhirnya cuman di gue sebenarnya. Jadi kayak gue pun kenapa tidak mau bercerita tentang kesusahan hidup gue, karena menganggap bahwa gue nggak mau nambah beban dia aja sih di masa tuanya dia dan jadi tempat stres. Tapi ada sometimes waktu dimana lo nggak punya waktu yang cukup buat denger nyokap lo cerita, ngerti nggak? Waktu itu bukan hanya waktu ya, tapi mental dan perasaan. Di saat lo mungkin juga punya masalah di kantor, kayaknya gue belum siap deh denger cerita nyokap gitu. Iya. Gitu. Jadi sometimes gue merasa bersalah, iya, cuman bener. bener-bener harus menyiapkan mental. Meskipun banyak orang bilang lo seribet apapun, sesusah apapun, senggamun apapun, lo kalau nyokap lo telepon lo harus angkat, karena one kalau dia udah nggak ada lo bakal merindukan hal-hal itu. Momen-momen itu. Cuman ya ini proses lah menurut gue untuk jadi good listeners. Lagi-lagi gue tuh bukan good listener sebenarnya, tapi Iya, gue lagi. berusaha untuk menjadi tempat di mana dia kalau mau ngomong sesuatu. Nah, orang tua itu kalau udah balik, gue nggak tahu deh kondisi orang tua lu setua apa, tapi orang tua gue di saat usia senjanya saat ini tuh seperti seakan-akan kayak kembali kecil gitu. Iya. Kembali kecil. Jadi nah apa yang terjadi, kenapa tadi gue bilang tough di awal dan dia nggak bersuara tentang kelelahannya dia, apa yang akhirnya menjadi keresahan dia yang dia tahan-tahan dulu, akhirnya tuh keluar baru-baru sekarang gitu. Jadi kayak dia ceritain semua keluh kesahnya, diluapin semua gitu. Kalau dulu tuh mama udah begini loh, mama gini loh gitu. Jadi kayak gue akhirnya jadi ngerasain seberat apa masalah dan seberat apa yang dia tanggung dulunya gitu. Jadi kayak ya lu mau nggak mau gue harus dengar gitu. Nggak mungkin gue tolak kan, gue bisa aja lari sebenarnya, cuman kan nggak mungkin gue lakukan itu. Kalau gue ya, kalau gue tuh anak bungsu dari 5 bersaudara. Mindset orang sama anak bungsu yang manja, yang dapat perlakuan berbeda tuh it happens to me by the way. Jadi cara ngedidik gue dengan ngedidik 4 orang kakak sebelum gue tuh memang beda.